Horas, Baligi Academy hadir tetap di hadapan Anda ya untuk menyuarakan ya ketidakadilan rekayasa yang diperbuat yang sengaja dilakukan oleh para jenderal bajingan kepolisian ya yang semena-mena merusak, merubah, mengubah, menganimasi, menghancurkan informasi untuk menggiring hakim dan dihantarkan langsung bukti rekayasa tersebut oleh jenderal bajingan ini, jenderal biadab polisi ini, Krisnamurti ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat supaya dipakai oleh para jaksa pengkhianat itu ya untuk disajikan sebagai fakta persidangan, fakta sesat yang menjanjikan peradilan sesat di Republik ini, paling sesat yang pernah ada, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Inilah barbar, brutal, biadabnya para jenderal bajingan Indonesia ini. Para jenderal polisi bajingan, Tito Karnavian, Krisnamurti, dan para ahli forensik bajingan itu, Muhammad Noah Lazar, dan Christopher Harimantrianto yang tanpa hati, yang korban rekayasanya ada di depannya saat itu. Ya, masih bisa mereka tanpa hati. Pada saat Christopher 10 Agustus 2016 menyajikan penipuannya, jenderal bajingan si Krisnamurti ini hadir di persidangan itu untuk mendukung penipuan itu. Bahkan H-1 dia masih apa namanya itu gladi resik dengan para jaksa pengkhianat itu ya, si Sandi Handika, Karibowo, dan Wahyu Oktavian. Dia ada fotonya itu H-1 berarti 9 Agustus 2016 supaya memenangkan kasus ya. Kan luar biasa ini Listio Sigit Prabowo ya, perbuatan yang kau diamkan ini ya. Para jenderal pengkhianat rakyat, gak ada jenderal-jenderal itu Listio ya kalau tidak berguna bagi rakyat itu ya, gak ada itu. Sama seperti gelar itu profesor, doktor, gak ada gunanya itu kalau gak ada gunanya bagi rakyat ya. Apa kegunaannya bagi rakyat? Itu loh, bukan menggunakan keilmuannya untuk memanipulasi, memangsa rakyat seperti yang dilakukan oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantrianto ya. Sekarang saya tangkap basah lah sekarang ya, karena seringnya mereka menipu, tidak ada yang men-challenge. Ya kali ini saya challenge, selalu saya tantang kau Listio ya. Pertemukan saya dengan Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimantrianto, Krisnamurti di hadapanmu, di baris krim sana, di kantormu, di Mabes Polri sana. Gak takut saya Listio ya, saya hanya takut pada pencipta alam semesta ini, bukan sama kau ya. Kau akan mati sama seperti saya ya, akan busuk di kuburan gitu. Apa yang diingat adalah jasamu, kau dikasih kewenangan sama rakyat, sama presiden yang dipilih rakyat itu supaya apa? Menegakkan hukum, bukan melindungi pelanggar hukum yang ada di dalam institusimu sendiri. Bukan itu tugasmu, bukan itu gunanya kau diangkat ya, digaji rakyat ya. Itulah kau ya, nggak sadar-sadar kau, 1 bulan lagi kau diganti, kau jadi apalah kau? Pensiunan jenderal Kapolri sampah ya, meminta tegas kepada bawahanmu, tapi kau sendiri mencela-mencela ya, kau sendiri tidak tegas. Apa yang mau didapat dari kau? Value apa yang didapat? Kepemimpinan apa kau itu ya? Tantangan saya itu masih terbuka Listio ya. Kalau kau dapati, undang juga ahli-ahli lain. Kalau kau dapati saya yang bohong, saya yang hoax ya, saya siap dirantai saat itu juga ya. Saya siap. Dan kalaupun saya benar dan kau tetap berpihak kepada para jenderal bajingan sampah masyarakat ini di institusimu, Tito Karnavian dan Krisnamurti ini ya, dan kau tetap berpihak, ya silahkan tangkap saya juga gitu. Saya siap gitu. Nikmat sekali, saya merasa berharga jika saya ditangkap untuk menegakkan kebenaran, membongkar rekayasa di institusimu. Saya sangat merasa
honor, merasa berharga saya, merasa berguna hidup saya, ya, menjadi martir di penjara demi kebenaran ilmiah yang telah kalian gunakan, ya, kalian lacurkan untuk melintir, untuk membuat persidangan menjadi sesat berdasarkan fakta-fakta sesat yang sengaja diciptakan oleh Krishnamurti ini, terutama ini orang ini paling jahat ini, ya, mengantarkan langsung bukti rekayasa itu, ya, supaya dari P19 ke P21, kalau nggak salah itu istilah hukumnya, saya nggak tahu itu, ya, sangat jahat, musuh rakyat sebenarnya ini, nggak layak lagi ini tiap bulan digaji orang ini, manusia sampah pengkhianat rakyat ini, ya, Krishnamurti. Itulah tantangan saya, Listio Sigit Prabowo. Kalaupun kau tetap berpihak kepada rekayasa, manipulasi, silahkan buat institusi itu makin busuk, makin korup, bukan hanya se-Asia Tenggara tetapi sedunia. Silahkan saya ditangkap, gitu loh, ya. Tunjukkan keberanianmu, ya, keberanian dalam hal salah maupun benar, jangan di tengah-tengah, ya. Itu sifat benci itu, ya. Saya kirimkan lagi Listio untuk memberikan kesempatan kepada kau dan jajaranmu, ya, untuk apa namanya, ya. Jadi saya memberikan kesempatan lagi kepada institusimu untuk melaporkan lagi yang keempat, 11 September 2024, ya. Berikut dengan penjelasannya. Kalau 3 yang kemarin, ya, jawaban sampah, tidak was, tidak was, tidak was, ya, penjelasannya tidak berkadar pengawasan. 3 aduan saya, ya, saya buat lagi 11 September kemarin supaya memberikan kesempatan lagi kepada institusimu, ya, untuk apa, berpihak pada rakyat, ya. Saya kirimkan lagi dumes saya yang keempat, berikut dengan penjelasannya. Jangan ada lagi jawaban berkadar pengawasan, ya. Kalau itu jawabannya, bubarkan itu. Jangan pemborosan pajak rakyat, ya, semena-mena kalian menggunakan 114 triliun itu untuk sistem sampah, sistem asal ada, ya, yang penting ada. Jangan gunakan uang rakyat itu untuk cuma formalitas belaka, sampah itu, ya. Saya berikan kesempatan lagi kepada kau, kepada jajaranmu, untuk meringkus, menangkap 1 bulan lagi nya jabatanmu, Listio. Benahilah itu. Itu apanya, landasannya. Ya, kalau masih kurang lagi, tinggal panggil saya ke Bareskrim, ke kantormu langsung. Kan enak. Nggak perlu kau pakai bayar pajakmu, apa itu, anggaran Polri untuk memanggil saya. Saya ongkosi diri saya sendiri, ya. Saya ongkosi diri saya sendiri, nggak perlu apamu itu, anggaran rakyat itu untuk memanggil saya, ya. Demi kepentingan rakyat saya ngongkosin diri sendiri bisa, ya. Sama kau aja, sama jajaranmu itu uang rakyat itu, nggak perlu bagi saya itu. Ya, ini ada videonya, video Anda ini ketika mencalonkan diri sebagai calon Kapolri tahun 2021 itu, Januari kalau nggak salah, ya. Anda apa itu, sedang di fit and proper test oleh Komisi 3 DPR. Ingat nggak Anda itu? Beberapa waktu yang lalu, setelah kami ditunjuk oleh Bapak Presiden menjadi calon Kapolri dengan surat resmi yang dikirim ke DPR, maka kami melaksanakan kegiatan silaturahmi, berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, sesepuh, termasuk juga rekan-rekan yang ada di partai, serta tentunya juga pimpinan-pimpinan mantan Kapolri, untuk kami ingin mengetahui secara langsung apa harapan masyarakat tentang Polri, bagaimana potret Polri di mata masyarakat. Karena itu sebagai pijakan kami untuk nantinya kami mengambil langkah-langkah kebijakan terkait dengan program kerja pada saat nanti kami ditunjuk dan diberikan amanah
menjadi Kapolri. Tentunya banyak hal yang kami dapat. Ada saran, ada masukan, ada kritik, dan harapan tentang Polri ke depan. Bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan, menjadi organisasi yang transparan, dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki. Sebagai contoh, ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya kemudian ibu tersebut diproses, dan sekarang sedang berlangsung prosesnya dan akan masuk ke persidangan. Hal-hal seperti ini tentunya ke depan tidak boleh lagi, ataupun tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Betul, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis. Di saat ini, masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum. Bualan Anda, abab Anda itu, ingat nggak Anda, Listio Sigit Prabowo? Ya, saat itu Anda mengatakan tidak boleh lagi ada hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Itu kan omongan kosongmu, ya. Buktinya 3 kali saya buat Bumas Presisi ilmiah lagi itu, Listio Sigit Prabowo. Apa jawabannya? Ya, kalau cuma untuk pencuri singkong, pencuri beras, ya, pencuri apa lagi sandal, langsung yang kriminal-kriminal receh itu langsung jajaranmu sigap untuk cari kum, untuk naik jabatan. Tetapi ini kau levelmu Kapolri, diinjak-injak harga dirimu sama Krisnamurti, nggak bisa kau apa-apa dengan Muhammad Anwar Lasar. Ya? Di mana apamu, mentalitasmu, kepemimpinanmu? Inilah janjimu nih. Ya? Di video ini, ya, tidak boleh lagi ada hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya? Omong kosong, big mouth, coward, loser kau. Malu aku. Ya, tapi kau mungkin udah terbiasa, ya. Udah terbiasa kau omongan dengan tindakan itu jauh panggang dari api. Ya, jadi nggak ada lagi malumu. Ditagih rakyat pun mungkin kau jawabanmu mungkin saya sudah lupa. Kapan ya itu ya? Saya bilang ya, tidak boleh lagi hukum tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mungkin kau jawabanmu itu kapan ya? Udah lupa tuh. 2021 ya? Oh, udah lupa saya. Udah enak duduk 3 tahun 7 bulan ini jadi Kapolri. Ya, untuk apa saya ingat-ingat lagi itu? Itu kan cuma bualan saya supaya dipilih. Kan itu mungkin omonganmu, ya. Nah, ini juga ini ada apamu, videomu, Listio. Ya. Apa ini? Omong kosongmu lagi, ya. Abab lagi. Ya, kau Kapolri abab. Ya, cuma Kapolri mulut besar. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya cepat. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu Polri, apakah itu Polwan. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya cepat. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu Polri, apakah itu Polwan. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya cepat. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu Polri, apakah itu Polwan. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya cepat. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu Polri, apakah itu Polwan.
Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi. Langsung saya proses. Ini berlaku untuk semua. Untuk Polki, Polwan, polisi laki-laki, polisi perempuan. Ya. Terus ini si Krisnamurti ini sama Muhammad Noor Al-Azhar, polisi apa ini? Listio. Bukannya dia polisi laki-laki nih. Ya, kalau omonganmu konsisten, ini bukan saja besar mulut, kau ringkus. Karena mereka kan polisi laki-laki, Polki. Bukan polisi nggak jelas ya, laki-laki dan perempuan. Ya, mereka masuk kategori polisi laki-laki. Harusnya kau ringkus kalau kau punya kewenangan, otoritas. Kalau kau bersih, ya, kau ringkus itu. Tidak peduli, ya. Jangan kau mengkhianati rakyat kau. Nah, ini juga ada lagi video omong kosongmu lagi ya. Kalau ada laporan saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses. Ini untuk berlaku untuk semua. Entah apalah semua kau bilang janji-janjimu atau apamu, statementmu, Kapolri, intinya semua omong kosong. Terhadap hal-hal yang kemudian merusak dan membuat kepercayaan publik menjadi terganggu, lakukan perbaikan. Saling mengingatkan, saling menjaga, saling mendukung, saling bekerja sama dalam kebaikan. Dan bagi yang tidak bisa satu barisan, jangan ragu-ragu, kita berikan tindakan tegas. Terhadap hal-hal yang kemudian merusak dan membuat kepercayaan publik menjadi terganggu, lakukan perbaikan. Saling mengingatkan, saling menjaga, saling mendukung, saling bekerja sama dalam kebaikan. Dan bagi yang tidak bisa satu barisan, jangan ragu-ragu, kita berikan tindakan tegas. Ya, Kapolri omong kosong. Ya, jajaranmu aja di Dumas Presisi itu. Saya sudah juga pernah laporkan ke Propam itu. Siapa jawab? Entah siapapun namanya itu di Propam itu. Saya email WA kan. Berikut dengan bukti itu. Kan ada WA apanya itu. Untuk Kadif Propam. Nggak ada juga hasilnya. Jadi semua jajaranmu karena kau kepalanya omong kosong, maka semua jajaranmu pun omong kosong. Listio begitu kepemimpinan dalam struktur organisasi itu. Kalau kau omong kosong atasannya, kau omong kosong juga di bawahanmu, jajaranmu. Dia saya laporkan pun di Propam ya, omong kosong juga dia ya, karena kau aja takut, apalagi dia. Kau aja omong kosong, apalagi dia, kan gitu. Ya, saya ingatkan lagi lah kau Kapolri, kalau jajaranmu cuma ngurusin kriminal-kriminal receh, untuk apa itu ratusan triliun itu di anggaranmu ya? 114 triliun 400 ribu kami sumbang bernyawa per tahun, atau 35 ribu lah per bulan bernyawa kami sumbang sama kalian, untuk kalian bisa beli apamu ini, bintang-bintangmu ini, logo-logomu ini, bajumu ini, dasimu ini, topimu ini, ya, fasilitasmu, rumah dinas, tunjangan, insentif, ya, pensiunmu nanti sampai mati, itu kan sumbangan dari keringat rakyat. Kalau cuma kasus recehnya ratusan triliun itu, untuk apa itu? Bubarkan aja Pak Prabowo polisi ini, karena ngurusnya cuma beraninya receh-receh. Ya, kalau receh-receh satpam aja cukup. Ngapain mesti kita bayar ratusan triliun? Bubarkan aja ini. Ya, kalau yang grafiti atau masalah yang grafitinya besar, atau keseriusannya besar, dampaknya besar, apalagi dilakukan brutal biadab oleh para jenderal bajingan yang ada di kepolisian institusinya ini, malah diam, malah bungkam ya. Contohnya lah ini, ada seorang nenek di Beligi 92 tahun, Saulina Sitorus, di penjara 1 bulan 14 hari karena hanya menebang sebatang pohon durian. Langsung sigap apamu jajaranmu untuk menangkapkan, itulah untuk cari kum sigap. Tapi yang grafitinya, keseriusan masalahnya sangat besar, untuk mengungkap kebobrokan institusimu supaya lebih baik, biar jangan terkorupsi dunia. Harusnya kan kau lebih serius. Ini seorang nenek 92 tahun aja karena sebatang pohon durian aja di penjara 1 bulan 14 hari atau 1,5 bulan. Ada lagi pencuri susu demi anak,
Ya, pria berusia 30 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Ancaman hukumannya 7 tahun. Cepat kali kalau jajaranmu itu menangkap yang receh-receh seperti itu. Ya, jadi kepolisian apa yang kalian itu? Kepolisian receh. Aduh, ratusan triliun. Ya, dibubarkan aja lah kalau cuma ngurusin receh-receh begini beraninya. Ya, kepolisian receh. Nenek Arsani, 63 tahun, Situbondo, di persidangan menangis karena mencuri 7 batang kayu jati. Aduh, itu juga kalian tangkap. Ya. Pemuda mencuri singkong 20 kg, seharga 50.000 di Banyuwangi, di penjara polisi. Padahal itu untuk makan sehari-hari. Aduh, banyak kali kasus-kasus, ribuan kasus receh. Sigap kali kalian. Kepolisian receh, kepolisian rekayasa. Ini loh. Betapa brutal biadabnya ini. Krisnamurti, Tito Karnavian, Muhammad Noah Lazar di jajaranmu. Malah kau diamkan. Kan yang kau anggapnya rakyat itu bodoh, budakmu yang bisa terima aja, ya. Enak kali kau, kami tuanmu. Rakyat membayar pajak. Bukan kau tuan kami. Ya. Kau yang bertugas melayani kami, bukan kami yang meminta-minta sama kau. Ya. Sekarang 80% anggaran APBN sudah berasal dari pajak. 80%. Ya. 80% sudah dari pajak. Kenapa nggak kau apa itu? Kau hargai keringat rakyat itu. Ya. Kau hargai keringat rakyat itu yang membayar kau nanti sampai pensiun kau, sampai mati kau, rakyat yang berkeringat. Ada yang jualan kue sejak pagi, ada yang ke kebun sawit sejak pagi sampai malam, ada buruh sawit sejak pagi sampai malam menghasilkan ekspor. Ya. Di Sumatera itu kerja kalau menderes itu mulai jam 4 pagi menderes. Ya. Mulai jam 4 pagi itu menderes supaya getahnya tidak cepat kering. Itulah rakyat itu, keringatnya rakyat. Listio. Ya, mulai jam 4 pagi sudah kerja mereka. Ada yang di pasar pagi, sayur-sayuran sudah jualan dia ngantuk-ngantuk. Mulai jam 2 pagi dia menata-nata sayurnya, dagangannya, untuk bayar pajak demi kau. Belum lagi pekerja lain, pekerja bangunan, terik-terikan. Ya, 12 jam bisa kena terik itu. Mulai pagi sampai malam. Keringat rakyat itu semua nggak kau hargai. Aduh, parah kali kau. Lebih baik kau membela para perekayasa itu demi rakyat tuh. Daripada demi rakyat yang telah berkeringat, ya, berpeluh keringat demi membiayai kau dan jajaranmu 114 triliun. Deh, luar biasa kau, nggak ingat kau jasa rakyat sama kau, sama institusimu. Kapolri macam apa lah kau. Ya, belum lagi petani. Ya, bayangkan panas terik, nelayan panas terik mencari ikan. Kau sudah enak-enakan kau di ruanganmu, ruangan AC kau. Meeting, rapat segala macam, hasilnya sampah nol. Kesana kemarin ya, pesawat dibayar rakyat lagi, hotel dibayar rakyat, makan dibayar rakyat. Masih lagi kau mengkhianati rakyat kau. Gimana lah apamu rasa terima kasihmu kepada rakyat. Ya. Pada saat kau mencalonkan Kapolri, banyak kali big mouthmu, banyak kali ababmu, ya, mulutmu tidak ada lagi tempat untuk hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, ngomong kosong, big mouth, loser, coward kau. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi lah ya. Saya selalu ingatkan sama Kapolri ini, ya, 3 itu. Pertama, minta maaf secara resmi kepada rakyat. Minta maaf telah melakukan rekayasa institusinya, rekayasa hukum, rekayasa barang bukti digital, menciptakan peradilan sesat. Yang kedua, baca pidanakan itu semua yang terlibat. Nggak mau tahu dia mau mantan Kapolri, mau teman akpolnya, atau orang tuanya sekalipun, nggak mau tahu. Harusnya penegakan hukum itu equality before the law, sama di mata hukum. Sikat semua mulai dari Tito Karnavian, Krisnamurti,
Muhammad Al-Azhar, Christopher Harimanrianto, semua jaksa pengkhianat itu, mulai dari Ardhito Muardi, Haribowo, Sugi Karpalo, Mailana Wu, Sandi Andika, Wahyu Oktavian, disikat semua. Baru yang ketiga, Listio, kalian yang membuang kotoran, kalian membersihkan, kalian mengajukan PK, itu baru beradab kalian sebagai institusi. Itu baru menandakan kalian institusi yang dibayar rakyat. Kalian mengajukan PK, lakukan apa? Pembenahan, gitu. Jangan lagi ulangi rekayasa berbrutal biadab ini hanya untuk Kapolri lah, untuk jenderal lah. Toh juga mati juga, memangnya mantan Kapolri nggak mati juga. Mati dengan penuh rekayasa. Ya, sebelum dia mati harus dijerat dengan hukum agar tidak terulang lagi para jenderal yang ingin naik jenderal, naik Kapolri rekayasa, gitu loh. Oke, sekian dulu pemirsa dari Tepian Danau Toba Bali. Oke, horas.